Tiba-tiba pria itu berlari ke arah Pak Tejo sambil mengangkat kapaknya. Pak Tejo pun kaget dan berlari terbirit-birit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ocol di Hi Serem. Kali ini gue akan menceritakan cerita horor tentang pengalaman menjadi penjaga makam. Cerita ini gue dapat dari salah satu subscriber Dewa Kadabra yang dulu ayahnya pernah bekerja sebagai penjaga makam. Kira-kira seperti apa ceritanya? Kita simak bareng-bareng. Cerita ini dimulai dari seorang laki-laki Parubaya yang bernama Tejo. Pak Tejo hidup sebatang kara karena istrinya meninggal 5 tahun yang lalu dan anak-anaknya telah pergi merantau keluar kota. Pak Tejo bekerja sebagai kuli angkat barang di pasar, namun upah yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang telah dikerjakan Pak Tejo. Suatu ketika Pak Tejo merasa lelah dengan pekerjaannya sebagai kuli angkat di pasar. Pak Tejo ingin mencari pekerjaan lainnya yang lebih layak. Tapi tidak ada yang bisa diharapkan lebih dari diri Pak Tejo. Bahkan riwayat pendidikannya saja tidak sampai lulus sekolah dasar. Singkat cerita, Pak Tejo berangkat sehabis sholat subuh dari rumahnya menuju pasar menggunakan sepeda ontelnya. Sesampainya di pasar, Pak Tejo bertemu rekannya Kamidi. Hebat kamu Di, pagi-pagi udah sampai di pasar. Ya jelas tuh Jo, kalau nggak pagi-pagi nanti rezekinya dipatok ayam. Kamidi adalah seorang pria yang juga bekerja di pasar sebagai tukang parkir. Setelah percakapan singkat tersebut, Kamidi dan Pak Tejo duduk di sebuah bongkahan batu di bawah pohon. Pak Tejo mulai menceritakan keluh kesahnya kepada Kamidi. Kamidi yang mendengarkan ucapan Pak Tejo merasa kasihan. Singkat cerita, Kamidi memberikan tawaran pekerjaan kepada Pak Tejo. Oh iya Jo, saya punya pekerjaan yang lebih menghasilkan buat kamu, tapi resikonya lumayan besar Jo. Pak Tejo pun sangat senang karena mendengar berita tersebut. Wah, pekerjaan apa itu Di? Dengan wajah yang ragu, Kamidi melontarkan kata-kata. Kamu mau nggak Jo jadi penjaga makam? Pak Tejo pun tidak masalah dengan pekerjaan itu, karena bagi Pak Tejo yang penting dia dapat uang yang cukup. Emang bayarannya berapa Di? Yang pasti sih lebih besar daripada jadi kuli angkat di pasar. Pak Tejo pun sangat senang karena sebentar lagi akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Tapi di sini raut wajah Kamidi sangat ragu. Seakan-akan Kamidi tidak ingin Pak Tejo melakukan pekerjaan itu. Singkat cerita, Pak Tejo berangkat bekerja sebagai penjaga makam pada malam pertamanya. Pak Tejo hanya membawa satu senter dan sarung yang dipakai di pundaknya. Pak Tejo mulai berjalan menelusuri makam untuk melihat keadaan sekitar. Angin mulai berhembus kencang ditambah suara-suara malam hari yang membuat suasana semakin mencekam. Raut wajah Pak Tejo yang semula gembira pun mendadak berubah. Setelah cukup lama berkeliling, akhirnya Pak Tejo duduk di sebuah pos ronda yang berada di tengah makam. Pos tersebut hanya diterangi oleh lampu bohlam kecil dan diberi alas menggunakan tikar. Pak Tejo pun duduk di pos tersebut sambil melihat keadaan sekitar. Singkat cerita, setelah 1,5 jam Pak Tejo duduk di pos tersebut, sayup-sayup terdengar seperti suara orang yang sedang menebang pohon. Pak Tejo yang penasaran pun mencari sumber suara tersebut. Dan benar saja, terlihat dari jauh ada orang yang sedang menebang pohon. Pak Tejo pun merasa heran, kok nebang pohon malam-malam ya? Pak Tejo pun bergegas mendatangi orang tersebut. Saat Pak Tejo sedang berjalan, tiba-tiba kaki Pak Tejo tersandung nisan. Sontak Pak Tejo pun kesakitan dan segera melihat kakinya. Tiba-tiba suara orang yang menebang pohon itu berhenti. Pak Tejo pun sadar. Dengan rasa takut, Pak Tejo menoleh ke depan pelan-pelan. Pak Tejo pun sangat terkejut karena pria tersebut berbalik arah menatap Pak Tejo dengan wajah yang datar dan mata yang kosong. Pergerakan Pak Tejo pun berhenti seketika. Tiba-tiba pria itu berlari ke arah Pak Tejo
sambil mengangkat kapaknya. Pak Tejo pun kaget dan berlari terbirit-birit. Pak Tejo menerobos semak-semak demi bisa bersembunyi dari pria tersebut. Setelah cukup jauh berlari, Pak Tejo merasa lelah dan beristirahat di bawah pohon. Detak jantung Pak Tejo berdebar kencang, sirkulasi nafas Pak Tejo tidak teratur. Pak Tejo sangat syok dan masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. Angin yang saat itu berhembus kencang tiba-tiba berhenti. Suara-suara hewan malam juga ikut berhenti. Suasana malam seketika menjadi hening tanpa ada suara sedikit pun. Tiba-tiba suara pria yang sedang menebang pohon itu muncul lagi. Di situ Pak Tejo semakin ketakutan dan hampir menangis. Suara pria tersebut semakin dekat dan benar saja pria tersebut lewat di depan Pak Tejo dengan jarak 10 meter. Pak Tejo hanya bisa bersembunyi dan berdoa di balik pohon. Akhirnya tak lama pria tersebut menghilang. Pak Tejo pun merasa lega. Pak Tejo berencana untuk pergi dari makam tersebut. Tapi saat akan pergi, Pak Tejo menoleh ke belakang. Tiba-tiba pria tersebut sudah di belakang Pak Tejo sambil mengangkat kapaknya. Sontak Pak Tejo pun lari ketakutan sampai terjatuh. Pak Tejo mencoba mencari jalan keluar dari makam. Setelah cukup lama berlari, Pak Tejo akhirnya melihat cahaya lampu dari kejauhan. Pak Tejo sangat senang karena dia yakin bahwa itu adalah gerbang makam tersebut. Singkat cerita, Pak Tejo pun akhirnya bisa keluar dari makam tersebut. Dan benar saja, suasana jalan di sekitar makam tersebut sangatlah sepi. Pak Tejo pun bergegas pergi untuk ke rumah Kamidi. Singkat cerita, Pak Tejo sampai di rumah Kamidi. Pak Tejo langsung menceritakan apa yang telah dialaminya barusan. Setelah bercerita, Kamidi pun membuka suara bahwa 1 minggu yang lalu ada seorang yang sedang menebang pohon di area makam tersebut. Tak disangka pohon yang ditebang pria tersebut adalah pohon keramat. Dan tak lama pria tersebut meninggal karena diyakini dijadikan tumbal oleh penghuni pohon tersebut. Dan sekitar 5 hari yang lalu sudah ada beberapa penjaga makam yang berjaga di makam tersebut. Penjaga makam sebelumnya juga mengalami hal yang sama seperti Pak Tejo.